أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahil waliyil hamid al-mubdi'il mu'id al-fa'al lima yurid ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nadid wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul khulasatul abid Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli tari'i wat talid amma ba'ud faya ayyuhal abid ittaqullaha ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'malus salihati wahdharu an azabihi syadid. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mubarak, kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang paling mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah
orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Di antara tata cara kita supaya mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain melaksanakan perintah-perintah Allah. Terutama perintah-perintah Allah yang paling dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya oleh Allah disinggung dalam surat Al-Quran, dalam surat Luqman ayat 17 melalui nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Dalam Al-Quran Allah menyinggung kisah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat, perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran, serta sabarlah engkau atas perkara yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal-hal tersebut merupakan perkara yang paling penting. Dalam ayat Al-Quran ini terdapat 3 perkara yang penting yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan kaum muslimin semua, yakni yang pertama, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling penting, ibadah yang paling utama bagi Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan untuk kaum muslimin semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalah. Rasulullah menjawab, amal yang paling utama untuk dilakukan adalah sholat. Sedemikian pentingnya sholat, sampai-sampai dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan sholat sebagai tiang agama, sebagaimana pilar-pilar bangunan menjangga kepada bangunan tersebut. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat merupakan tiang agama. Oleh karena itu, barang siapa melaksanakan salat, mendirikan salat, maka sungguh dia telah mendirikan agama Islam, menegakkan agama Islam. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia sama dengan merobohkan agama Islam, menghancurkan agama Islam. Pentingnya melaksanakan salat juga disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain. Beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah nanti kelak di hari kiamat tidak lain adalah salat. Wa in saluhat anjah. Ketika salatnya baik, waktu dihisab, waktu dilihat oleh Allah, maka dialah orang yang beruntung. Wa in fasadat khaba wa khasira.
Sebaliknya ketika sholatnya rusak, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, wa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Ketika diperiksa oleh Allah salatnya baik, maka amal-amal yang lain pun dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sairu amali. Sebaliknya ketika salatnya jelek, maka dianggap rusaklah amal-amal yang lain. Rusaknya salat itu ada kalanya disebabkan oleh enggan melaksanakan sholat. Ketika dihisab, dia tergolong orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, atau ketika waktu di dunia ada sholat yang belum diqadha, dia masih punya tanggungan kepada Allah, punya hutang kepada Allah sampai meninggal, dia belum melunasi hutang sholat tersebut, maka dia tergolong orang-orang yang sholatnya rusak. Ada kalanya dia rajin melaksanakan sholat, tidak hanya sholat wajib, akan tetapi juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Dia tergolong orang yang tekun melaksanakan sholat, akan tetapi sholatnya tidak disertai dengan ilmu syariat. Banyak sholatnya, akan tetapi tidak sah karena ketidakmengertian terhadap ilmu syariat mengenai ibadah yang dia lakukan. Maka ibadah yang dia lakukan termasuk sholat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk golongan orang-orang yang rusak sholatnya. Oleh karena itu penting sekali melaksanakan ibadah harus disertai dengan ilmu, amaliyah yang ilmiah amaliyah. Syekh Ibnu Ruslan dalam Nazam Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah akan tetapi tidak disertai dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadah yang telah dia lakukan pasti tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang kedua dari surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 17 tadi, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. yakni perintah supaya mengajak atau memerintahkan orang lain untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini salah satu amaliyah yang sangat penting, yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan rasa kepedulian kita terhadap saudara kita sesama muslim, utamanya kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada istri-istri kita. Allah memerintahkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar mendahulukan orang-orang yang terdekat dari kita, yakni para keluarga kita. Sebagaimana firman Allah dalam satu ayat Al-Quran, yakni surat Tahrim ayat 6, Allah berkata,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian masing-masing dan juga keluarga-keluarga kalian dari neraka, yang mana bahan bakar dari neraka tersebut tidak lain adalah manusia dan bebatuan. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama adalah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Sambung dengan pembahasan pertama, perintah yang pertama yakni aqimus sholat, mendirikan sholat. Apabila perintah yang pertama tadi Allah memerintahkan amaliyah untuk diri kita sendiri, setelah diri kita sendiri melaksanakan sholat, maka perintahkanlah keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk melaksanakan sholat. Itu termasuk salah satu dari amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat penting. Karena pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar yang berupa perintah untuk melaksanakan sholat terhadap keluarga tersebut, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan kepada para sahabatnya, muru auladakum bis sholah wa huwa abna'u sab'i sinin wadribuhum anha wa huwa abna'u 'ashar. Rasulullah memerintahkan supaya memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat sejak dini. Wajib bagi orang tua atau walinya untuk melaksanakan sholat pada waktu anak-anak kita sudah berumur 7 tahun. Wabribuhum 'alaiha wa huwa abna'u 'ashar. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat pada waktu mereka sudah berumur 10 tahun. Itu menunjukkan pentingnya sholat dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga dalam urusan ibadah yang terpenting yang berupa sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu ibadah yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Berbeda dengan melaksanakan ibadah untuk diri kita sendiri, maka manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, pahala ibadah yang bermanfaat bagi diri kita sendiri lebih kecil pahalanya daripada ibadah yang bermanfaat untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Ketika kita beribadah, memerintahkan untuk ibadah kepada orang lain, di samping pahalanya besar, cobaannya juga semakin besar. Oleh karena itu, dalam ayat Al-Quran tadi, perintah Allah yang ketiga, wasbir ala ma asobak. Bersabarlah kalian atas apa yang menimpa kalian. Berhubungan dengan isi ayat Al-Quran tadi, yakni berhubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Ibnu Qudamah mengatakan, ketika beliau ditanya tentang perbedaan antara orang solih dan orang muslih, beliau menjawab, as-solihu naf'uhu li nafsih wal muslihu naf'uhu li nafsihi wa li ghairih. Perbedaan yang pertama, kalau orang solih manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri.
karena dia beramal ibadah untuk kepentingan akhirat bagi dirinya sendiri. Adapun muslih adalah orang yang melakukan suatu ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Yang dimaksud muslih di sini adalah orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mau memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Syekh Ibnu Qudamah meneruskan dawuhnya lagi tentang perbedaan antara orang solih dengan muslih. Was-solihu tuhibbuhun nas. Orang solih pasti disukai oleh banyak manusia. Wal muslihu tu'adihin nas. Sedangkan orang muslih, orang yang mau memperbaiki orang lain, orang yang mau memerintahkan kebajikan kepada orang lain, mencegah kemungkaran dari orang lain, tu'adihin nas, maka dia akan dimusuhi oleh para manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau belum diutus sebagai Rasul, beliau golongan orang-orang yang solih. Kaum kafir Quraisy suka dengan beliau, mencintai beliau, sampai-sampai mereka menjuluki beliau dengan julukan yang baik, yakni Al-Amin. Akan tetapi ketika beliau sudah diutus menjadi Rasul oleh Allah, kemudian diperintah untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau termasuk golongan al-muslih. Maka cobaan demi cobaan dari kaum kafir Quraisy, cacian demi cacian dari kaum kafir Quraisy bertubi-tubi menimpa beliau. Oleh karena itu, setelah Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah yang ketiga, wasbir ala ma asobak, bersabarlah kalian atas apa yang telah menimpa kalian. Sebenarnya sabar tidak hanya pada amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi pada segala macam musibah yang menimpa kita. Ketika Allah memberikan musibah, apapun musibah tersebut, Allah menyediakan pahala yang besar bagi kita. Akan tetapi syaratnya satu, yakni harus sabar. Ketika kita tertimpa musibah, akan tetapi tidak disertai dengan kesabaran, maka yang kita dapat hanyalah kesusahan, kesulitan. Pahala tidak bisa kita peroleh. Akan tetapi ketika kita sertai dengan kesabaran, maka musibah yang menimpa tidak akan percuma. Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya semoga kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu meningkatkan ibadah-ibadah kita, terutama sholat, mampu melaksanakan perintah Allah yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar, dan Allah selalu memberikan kesabaran kepada kita semua sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة للبشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله العزيز الجبار وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الغفار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر